Selamat malam Pak Daniel, kami dari kelompok satu. Kami ingin mempresentasikan pendekatan pembuatan konten. Di sini ada Kevin, Andre, Ruth, Birgita, sama saya sendiri Calvin. Next. Coco Crunch. Coklatnya harus dilindungi sebaik-baiknya. Hah? Tidak! Miss Black. Tak ada yang bisa menghentikanku untuk merebut coklat Coco Crunch. Lempar Coco Crunch-nya. Semua coklat ini membuat tiap keping Coco Crunch lezat tiada duanya. Coco Crunch, rasa coklat yang dahsyat. Coco Crunch, coklat putih. Coco Crunch, coklat putih. Nikmati lezatnya kombinasi Coco Crunch dan potongan coklat putih renyah di tiap kotak Nestle Coco Crunch Duo. Nggak ada yang bisa menolak sereal Coco Crunch yang lezat. Dapatkan Dancing Minions gratis dalam kemasan sereal sarapan Nestle bertanda khusus. Berikut tadi merupakan animasi dari Coco Crunch. Sekarang saya akan menjelaskan pendekatan animasi. Pada pembuatan animasi yang dibuat Coco Crunch sesuai namanya, Coco Crunch menggunakan maskot yang bernama Coco si koala. Coco terinspirasi oleh hewan koala yang merupakan hewan endemik dari Australia karena produk Coco Crunch berasal dari negara Australia. Selain itu, nama Coco mewakili coklat yang digunakan sebagai rasa dari sereal Coco Crunch dan sekaligus nama dari produk tersebut. Next. Lalu di sini pesan yang ingin disampaikan di dalam konten, pada pembuatan konten atau iklannya, Coco Crunch memberikan edukasi tentang pentingnya sarapan. Sarapan memang merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena kita membutuhkan asupan untuk mengawali aktivitas keseharian. Dengan mengonsumsi sarapan yang berkualitas, maka akan menghasilkan kekuatan, kesehatan, konsentrasi yang optimal, dan menyempurnakan metabolisme dalam tubuh. Next. Lalu media yang digunakan, media untuk mengiklankan konten tersebut, Coco Crunch memilih media televisi dan YouTube. Karena kedua media ini sesuai dengan target marketnya, yaitu anak-anak dan ibu rumah tangga. Umumnya anak-anak dan ibu rumah tangga menggunakan televisi dan YouTube untuk media hiburannya. Next. Lalu di sini berikut ini adalah respon dari para audiens. Next. Yang pertama, respon yang dapat kami lihat adalah respon dari audiens YouTube. Respon yang didapat sangat positif, bahkan banyak yang membagikan pengalaman saat mengonsumsi Coco Crunch. Lalu efektivitas pemilihan media. Media yang dipilih cukup efektif untuk menjangkau target pasar karena televisi dan YouTube merupakan media yang memiliki traffic yang tinggi, terutama bagi ibu rumah tangga dan anak-anak. Dari pemilihan media ini juga membuat Coco Crunch jadi banyak dikenal. Next. Perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk produksi konten animasi ini adalah sekitar 40 juta lebih. Biaya ini diperkirakan untuk membayar animator kartun, tempat dan latar, biaya voice over, sewa studio, editing, dan lain-lain. Next. Lihat, ada Pedal Pop Happy Fruit baru. Ayo kita kejar mobil itu. Baru, Pedal Pop Happy Fruit. Es krim enak yang dibuat dengan buah mangga dan stroberi yang menyegarkan. Pedal Pop Happy Fruit, hanya Rp2.000. Saya coba ya. Aku ada ide. Masukkan susu dan coklat. Pedal Pop Choco Magma dibuat dari coklat dan susu yang lezat. Pedal Pop Choco Magma hanya Rp2.000. Ya, jadi tadi sebelumnya sudah kita lihat animasi mengenai Pedal Pop sendiri itu gimana. Selanjutnya untuk pendekatan animasinya, ini kita menggunakan Pedal Pop menggunakan storytelling atau penceritaan yang merupakan strategi sudah dijalankan sejak tahun 2002 dengan titik fokusnya itu
penguatan icon Paddle Pop yang kita lihat seperti gambar itu singa, lion, agar dapat menjadi lebih rasa hidup di tengah anak-anak dan dapat bersaing dengan tokoh-tokoh idola anak-anak lainnya. Lalu seiring dengan berkembangnya industri kreatif waltz paddle pop, maka terus berinovasi lagi sehingga menghadirkan karakter-karakter lainnya seperti Diona, Fingus, Luke, Worm, ada Honey, dan Profesor Tiga Button. Dalam setiap kategori ini, paddle pop memiliki bentuk karakter awal yang merupakan desain dua dimensi yang mengalami evolusi menjadi bentuk tiga dimensi yang solid, unik, dan menarik. Next. Selanjutnya, pesan yang ingin disampaikan dalam konten yaitu menunjukkan animasi yang menyenangkan juga unik. Lalu kemudian pesan yang disampaikan untuk para audiens adalah paddle pop merupakan scam yang memiliki rasa enak dan menarik yang secara tampilannya itu bisa kita lihat di sini ada yang warna merah, pink, dan kuning. Pesan ini pun diberikan secara soft selling, jadi tidak terasa memaksa. Kemudian ketertarikan target konsumen dari paddle pop ini terhadap film animasi juga penting karena memunculkan mood positif sehingga penyampaian pesan lebih mudah diterima tanpa ada penolakan sehingga audiens atau target konsumen tergerak untuk mencoba atau membeli produk yang sedang diiklankan. Next. Efektivitas pemilihan media. Paddle pop memilih animasi dengan TV dan YouTube. Di mana kalau di YouTube sendiri sudah ditonton lebih dari 1 juta penonton dengan like sebanyak 6,5 ribu orang. Di mana hal ini membuktikan kalau konten yang berada dalam media tersebut menarik dan efektif untuk menjangkau audiens. Nah, kalau untuk yang di televisi, yang ditampilkan itu hanyalah di beberapa televisi nasional dan terkadang muncul di beberapa billboard atau papan iklan yang ada di mall. Next. Respon dari para audiens. Seperti yang kita lihat di sini, responnya itu respon positif terhadap iklan penyampaian pesan produknya yang membuat para pembeli menjadi nostalgia kembali saat memakan si es krim paddle pop ini. Kemudian respon dari audiens ini juga menunjukkan kalau konten yang mereka buat itu efektif dan tepat sasaran pada mereka. Next. Analisis elemen yang digunakan. Nah, elemen visualnya digunakan supaya penonton itu yang mengkonsumsi paddle pop itu jadi lebih mood positif. Jadi sehingga penyampaiannya itu mereka mengerti. Kemudian untuk yang audionya disajikan oleh iklan animasi di mana sangat menarik dan mudah dimengerti, tidak bertele-tele dan tentu saja jelas. Audio pendukung yang ada seperti background musik itu tuh mendukung setiap pergerakan karakter yang ada dalam film paddle pop sehingga terasa lebih nyata dan membuat audiens lebih tertarik. Untuk elemen teksnya, paddle pop memiliki teks yang sangat sedikit sehingga elemen teks ini hanya berada di truk animasi dan ada di akhir animasi sebagai bentuk promosi dari paddle pop dan nama produknya. Lalu ada perkiraan biayanya. Di sini untuk animatornya, kartun 3D dan desain karakternya 2,5 juta hanya untuk satu karakter, sehingga kalau misalnya ada di iklannya ada 10 karakter, berarti tinggal dikalikan saja totalnya 25 juta untuk karakternya saja. Untuk animatornya
tempat dan latarnya itu 10 juta. Studio animasinya untuk 1 menit iklan adalah 5 juta. Untuk paket 3 kali revisi dan iklan memakan 2 menit. Jadi totalnya 10 juta. Biaya voice actor ada 5 suara, dengan 1 suara biayanya 1 juta. Jadi kalau dikalikan totalnya 5 juta. Untuk sewa studio rekaman 3 juta. Biaya pengeditan suara 2 juta dan biaya lain-lainnya 2 juta. Jadi kalau perkiraan totalnya kurang lebih 62 juta. Okay, next. Selanjutnya ada iklan demonstrasi dari Garuda Indonesia. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Your seat belt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Untuk melepas sabuk, angkat gesper dan keluarkan ujung logam. To remove the belt, simply lift the metal catch and remove the metal loop. Sabuk pengaman harus selalu dikenakan saat lampu tanda sabuk pengaman menyala. Your seatbelt should be fastened when the seatbelt sign is lit. Dan pintu darurat terdekat dari tempat duduk Anda. Do take a moment to identify the emergency exit closest to you. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda menuju ke pintu darurat. There are path lights along the aisle that will lead you to an emergency exit. Jika harus mendarat di air, baju pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. For a water landing, there is a life vest beside or beneath your seat. Pasang melalui kepala, place it over your head, dan hubungkan kedua talinya. And bring the two straps together. Lalu kencangkan dengan menarik tali. Now tighten by pulling these straps. Untuk mengembungkan baju pelampung, tarik tombol ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Only inflate your life vest just before leaving the aircraft. Atau kembungkan baju pelampung dengan meniup melalui pipa ini. Or inflate your life vest by blowing into these tubes. Cabut penyumbat baterai untuk mengaktifkan lampu darurat. Pull away these plugs to enable the emergency light. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. The light will automatically turn on when in water. Untuk Pendekatan tersebut merupakan pendekatan demonstrasi yang dibuat oleh Garuda Indonesia untuk para penumpang Boeing 747. Pada tahun 2012, maskapai Garuda merilis konten demonstrasi keselamatan penumpang untuk penerbangan Boeing 747-400. Dalam konten ini disajikan konten dalam bentuk visual, teks, serta audio yang menjelaskan secara detail mengenai demonstrasi keselamatan penerbangan yang ditujukan kepada seluruh penumpang dan kru maskapai Garuda. Next. Untuk pesan yang ingin disampaikan dalam konten tersebut, yang pertama, menyampaikan aspek keselamatan dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia, terutama dalam penerbangan menggunakan pesawat Boeing 747-400, sehingga penumpang paham aspek keselamatan penerbangan. Yang kedua, menunjukkan atau mendemonstrasikan cara penggunaan fitur keselamatan dalam pesawat sehingga selama penerbangan dari mulai lepas landas hingga mendarat, bahkan dalam keadaan darurat, serta memberi informasi seputar fitur keselamatan yang ada di pesawat. Pesan yang ketiga, memberikan keyakinan dan pemahaman terhadap penumpang maskapai bahwa fitur keselamatan Garuda Indonesia sudah lengkap dan terstandarisasi terhadap acuan keselamatan penerbangan sehingga penumpang maskapai merasa aman dan nyaman ketika terbang bersama Garuda Indonesia. Next. Analisis elemen yang digunakan. Yang pertama ada analisis elemen visual. Elemen visual digunakan agar para penonton video memahami penggunaan fitur yang ada sehingga lebih mudah dimengerti dengan pendemonstrasian oleh aktor mengenai langkah-langkah dan cara penggunaannya.
Yang kedua ada elemen audio. Elemen audio menjelaskan secara mendetail kegiatan yang sedang dilakukan oleh aktor, mendemonstrasikannya agar penonton lebih memahami maksud dan tujuan demonstrasi secara real time, beriring dengan elemen visual. Yang ketiga ada elemen teks. Elemen teks menjadi sebuah elemen pendukung bagi para penonton untuk lebih memahami peragaan dan juga panduan melalui audio. Apabila peragaan visual dan audio kurang jelas dan sulit dimengerti secara cepat. Next. Selanjutnya, dalam menyampaikan pesan tersebut, pihak maskapai Garuda Indonesia menggunakan media YouTube sebagai media penyebar informasi secara umum yang membawa pesan informatif kepada masyarakat umum mengenai keselamatan penerbangan, terutama kepada calon penumpang maskapai Garuda Indonesia. Dan juga sebagai sarana promosi Garuda Indonesia bahwa maskapai tersebut memiliki fitur keselamatan yang lengkap dan mewadahi standar keselamatan penerbangan untuk menarik calon konsumen agar mau memilih Garuda Indonesia sebagai pilihan penerbangan dengan aman dan nyaman. Meskipun begitu, video demonstrasi tersebut ditayangkan pada layar yang terdapat dalam kabin pesawat ketika penerbangan akan segera dimulai. Hal ini dilakukan sebagai pengingat para penumpang mengenai fitur keselamatan yang ada di dalam pesawat, serta cara penggunaannya apabila dibutuhkan. Next. Efektivitas dalam pemilihan media. Menurut saya, pemilihan media YouTube sebagai media penyebar video informatif ini sudah cukup berhasil, dengan ditandai jumlah penontonnya yang sudah mencapai lebih dari 800.000 penonton dalam 9 tahun pasca penayangan. Selain itu, respon dari para penonton yang cukup positif menjadi salah satu indikator keberhasilan penyampaian pesan dan tujuan dari video demonstrasi tersebut. Tak jarang, respon mengenai kejelasan penyampaian pesan dirasakan dan dipahami oleh para penonton, dan juga senang mengenai pelayanan yang dilakukan maskapai tersebut sehingga selalu teringat dalam benak hati mengenai maskapai Garuda Indonesia. Next. Respon dari para audiens. Seperti yang bisa kita lihat pada tangkapan layar, respon para penonton secara umum memberikan respon positif terhadap video ini, baik secara kejelasan penyampaian pesan, bahkan tak jarang merespon mengenai kebaikan dari maskapai ini sehingga menjadi sebuah kenangan yang selalu teringat apabila sudah kembali melihat atau mendengar pesan dan demonstrasi tersebut. Next. Untuk perkiraan biaya yang diperlukan dalam pembuatan konten demonstrasi Garuda Indonesia ini, yang pertama adalah biaya penyewaan studio syuting sebesar Rp12.500.000. Yang kedua ada jasa videografer yang akan dilakukan pengambilan gambar selama 10 jam, kurang lebih harganya Rp10 juta. Yang ketiga ada jasa aktor. Untuk per orang, jasa aktor itu ada di kisaran Rp1.500.000. Dalam video terdapat 4 peranan pemeraga, jadi dikalikan 4 menjadi Rp6 juta. Selanjutnya ada jasa editor video dan visual edit sebesar 10 juta, dan biaya akomodasi lain-lainnya sebesar 1,5 juta. Menjadi total perkiraan biaya tersebut berkisar Rp40 juta. Next. Oke, selanjutnya ada testimoni. Pertama-tama aku akan jelasin testimoni ini dari Sensodyne. Lalu ada videonya di sini. Pada saat momen kebersamaan kita pesan 1 es, pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya benar-benar langsung kehilangan momen kebersamaan sama sahabat-sahabat saya. Saya beralih ke Sensodyne. Semenjak saya pakai Sensodyne, udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang, wah, saya malah mungkin paling banyak kali tuh kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makan nih, kita belum kebagian nih. Mas, esnya yang banyak ya. Nah, kita bisa melihat pendekatan testimoni. Pendekatan yang dilakukan oleh Sensodyne adalah melalui sebuah iklan wawancara testimoni yang salah satu iklannya itu iklan ikonik milik Sensodyne. Apalagi ada kata-kata di situ nyut, itu selalu terngiang-ngiang untuk orang-orang yang pengen atau teringat kalau iklan Sensodyne itu gimana sih, pasti keinget kata-kata itu. Sensodyne pertama kali memunculkan iklan ini pada di TV itu sekitar 2014-2015-an, lalu mereka juga upload sendiri di YouTube mereka tahun 2021 secara audio, visual, dan teks
diberikan oleh Sensodyne menjelaskan bagaimana Sensodyne bisa mengatasi permasalahan gigi customer yang dituju oleh Sensodyne sendiri. Di mana tadi kita juga bisa lihat kalau di wawancaranya itu ada kayak orang yang sudah menjadi pemakai Sensodyne dan mengalami kayak gejala sakit gigi, lalu dengan pakai Sensodyne dia sakit giginya jadi hilang. Teks, visual, dan audio untuk Sensodyne. Teksnya nih, teks dari Sensodyne tuh teks yang simple, dia pakai font itu font yang simple banget, yang Helvetica, di mana ini sering banget dipakai sama aplikasi-aplikasi lainnya, atau enggak software-software lainnya, yang kayak misalnya Instagram atau sejenisnya, mereka suka pakai Helvetica. Helvetica ini gampang banget dibaca, dan kayak simple banget kan tulisannya. Teks di sini bisa dibilang kayak pertanyaan-pertanyaan aja, dan sebagai pendukung, sebagai subtitle, supaya orang-orang tuh bisa baca, dan lebih menangkap maksudnya itu apa. Lalu visual tuh dihadirkan seorang narasumber, kayak orang yang makai, orang yang udah mencoba, jadi kayak menjelaskan apa yang dia rasakan, apa yang dia sudah pakai untuk produk Sensodyne ini. Terus audionya dalam iklan ini merupakan ada suara si narasumber sendiri, dan ada sedikit background musik, tapi nggak terlalu kencang banget, ada di belakang sebagai kayak penghias aja mungkin ya. Dan menjelaskan bagaimana si suara narasumber ini kayak penjelasnya si Sensodyne itu gimana. Media yang dipakai sama Sensodyne. Sensodyne sendiri memakai 2 media. Pertama-tama tuh dulu dia pakai media TV dan ditayangkan oleh TV nasional dan termasuk berhasil karena efektivitasnya lumayan. Lalu ada juga dia memakai media digital YouTube. Kenapa? Karena sekarang kan udah mulai berubah ya. Jadi semua itu digital. Jadi kayak kalau memasarkan pakai YouTube itu lebih gampang. Dan termasuk kenapa aku bisa bilang efektif dari media yang dia gunakan, efektivitas dari jangkauan kontennya tuh kayak gini nih. Untuk yang 15 detik aja yang sering kita lihat itu, mereka mendapatkan 73 juta penayangan di YouTube. Dan untuk yang 30 detik itu ada 4 juta kok. 4 juta, kurang lebih 4 juta penonton di YouTube. Nih, di mana iklan ini tuh kayak sering muncul di jeda-jeda aplikasi atau pas kita nonton YouTube juga sering muncul. Hal ini tentu saja membenarkan kalau iklan ini efektif dong dalam menjangkau audiens. Dan juga ada kata-kata yang bikin orang-orang tuh keinget, apalagi ikonik. Nah, itu yang membekas di ingatan orang-orang. Jadi menurut saya itu udah efektif. Lalu pesan yang ingin disampaikan oleh merek ini tuh kalau dia tuh bisa meredakan sakit pada giginya tuh kayak gigi yang sensitif atau gigi-gigi yang kayak misalnya udah rapuh itu bisa disembuhkan, bisa bikin jadi lebih kecil gitu kemungkinannya buat sakit lagi untuk gigi sensitif juga. Di mana pesan ini disampaikan melalui pelanggan yang memberikan testimoni kayak tadi. Nah, contoh tanggapan audiens gimana sih? Misalnya kayak yang pertama di situ ada kayak orang bilang kalau iklannya itu bikin orang lain jadi kayak anak aja yang 7 bulan udah kayak ngeliatin TV atau ngeliatin YouTube untuk ngeliatinnya. Terus kayak ada orang juga ngerasain manfaat dari si odol ini atau dari si Sensodyne ini. Terus ada juga yang menceritakan pengalamannya itu bagaimana. Kayak kalau kita bilang, mereka memberikan tanggapan tentang iklan produk ini, juga audiens itu melakukan testimoni dan review. Dan juga ada orang yang sudah memakai produk ini dan kayak termakan oleh iklan ya, misalnya kalau kita sebutnya. Dia sampai bikin kayak video YouTube untuk menjelaskan kayak pengalaman dia tuh punya gigi sensitif gimana dan pakai Sensodyne tuh gimana. Iklan ini berarti udah efektif dong kayak yang saya udah bilang kayak tadi. Karena menjangkau audiens yang emang udah dituju. Perkiraan biayanya itu kalau biaya studio yang untuk sewa untuk merekam doang itu ada 350.000 per jam dan dibutuhkan 6 jam. Karena dia cuma ngerekam singkat doang, 6 kali 350.000 ada 2.100.000. Terus ada biaya sewa restoran, karena untuk di akhir video itu ada restoran. Untuk 3 jam, 1 juta. Sewanya 6 jam, berarti ada 1 juta kali 2, jadi 2 juta. Biaya makanan sebagai propertinya 300.000. Videografer itu ada di 5 juta. Editor 500.000. Editor tuh cuma untuk ngedit video sebentar doang, karena sisanya kan udah sama videografer, tinggal nambah-nambahin doang. Biaya aktor itu ada totalnya 2.500.000. Untuk Yola sendiri pemeran utamanya 1 juta. Dan untuk untuk Yola itu 1,5 dan untuk temannya 1 juta. Biaya makanan dan akomodasi itu dihitung 1 juta, biaya lainnya 1.600.000. Jadi total biaya bersihnya itu 14 juta perkiraan biayanya menurut saya. Selanjutnya adalah video informatif dari Gojek.
Selamat datang di Tata Berkendara bersama Gojek. Sebelumnya perkenalkan, ini Joe, ini Jack. Suara dari mana tuh? Saya Gojek. Bagaimana kalau bertukar peran? Sebelum kita mulai, sudah punya aplikasi Gojek kan? Bagaimana dengan Anda, Joe? 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 Mari kita mulai. Saat memesan layanan Gojek, pastikan Anda bisa dihubungi driver. Setelah mendapat order, segera menuju titik jemput. Jika penumpang ngechat, segera balas chat tersebut. Chatting pakai aplikasi driver Gojek. Pastikan balasannya tepat sasaran, sesuai konteks. Iya maaf. Segera jemput penumpang, jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Cek, gue pinjam motor lu cepetan, gue pinjam motor lu mau ngejar layangan, layangan gue tuh. Bila terpaksa cancel, minta maaflah dengan sopan. Pastikan Anda tidak salah orang. Maju ya. Mari Pak. Dan jangan lupa untuk mengangkut penumpangnya. Jangan seperti itu mengangkutnya. Pendekatan informatif. Pada tahun 2019, Gojek merilis sebuah video infografis yang dibentuk ke dalam video nuansa komedi. Di dalam konten ini, Gojek menyajikan video dalam berbentuk visual, audio, dan teks menjelaskan mengenai informatif mengenai aplikasi ojek online Gojek yang ditujukan kepada seluruh pengguna dan calon pengguna aplikasi Gojek. Next. Analisis elemen kreatif. Pertama, visual. Pada elemen visual, video mengambil pengambilan gambar yang menarik dibalut dengan unsur komedi, di mana para aktor memperagakan cara penggunaan aplikasi dan fitur-fitur aplikasi yang diperagakan dengan komedi. Lalu audio. Elemen audio pada video ini menjadikan salah satu hal yang sangat membantu video ini agar dapat menyampaikan pesannya. Audio pada video ini menjelaskan apa isi video tersebut dengan unsur komedi sesuai dengan elemen visual pada video ini. Lalu untuk teks, elemen teks pada video ini hanyalah sebagai elemen pendukung. Elemen pendukung pada video ini adalah pembuatan subtitle pada video. Pembuatan subtitle sangat membantu orang dalam memahami suatu video dengan cepat dan juga membantu orang-orang yang memiliki kekurangan pada pendengaran mereka. Next. Pesan yang ingin disampaikan dalam konten ini adalah yang pertama, menyampaikan tata cara penggunaan aplikasi Gojek ketika akan memesan layanan Gojek. Dimulai dari cara memesan, langkah setelah memesan, seperti memberitahu driver bahwa pesanan sudah sesuai. Lalu menyampaikan bahwa pengemudi Gojek akan mengikuti peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan raya, seperti menyediakan helm untuk penumpang dan tidak ngebut-ngebutan jalan raya. Gojek juga ingin mengingatkan kita bahwa berkendara secara aman, nyaman, dan sopan selalu. Media yang digunakan. Gojek menggunakan media YouTube untuk menyebarkan konten yang bersifat video. Dapat dilihat bahwa Gojek juga sudah mengupload banyak sekali video ke YouTube. Video-video yang diupload ke YouTube memiliki banyak sekali macamnya. Ada yang bersifat video informatif maupun iklan komersial Gojek. Media YouTube cocok dijadikan Gojek karena menurut riset QR Social pada Februari 2022, pengguna YouTube di Indonesia mencapai 139 juta. Sehingga kemungkinan video Gojek ditonton masyarakat Indonesia sangatlah besar. Apalagi Gojek mempromosikan video ini ke YouTube Ads akan lebih berhasil untuk menggapai penonton sasaran mereka. Efektivitas konten dalam menjangkau audiens sasaran. Menurut saya, Gojek telah berhasil menjangkau konten mereka kepada audiens sasaran mereka. Jika dilihat dari views yang mereka dapatkan pada video ini, mereka berhasil mendapatkan views sebesar 6.112.239, yang dimana angka ini sangatlah besar jika dibandingkan dengan iklan-iklan pada umumnya. Salah satu hal yang membuat konten ini berhasil atau efektif adalah media yang mereka gunakan cocok dengan audiens mereka. Dan konsep video yang sangat menarik yaitu informatif yang dibalut dengan komedi yang mudah ditangkap oleh masyarakat Indonesia.
Berikut adalah contoh atau tanggapan komentar audiens. Dan jika dilihat dari komen-komen pada video ini, hampir semuanya memberikan respon positif dan berhasil memberikan nuansa iklan yang berbeda dan kreatif. Gojek berhasil menerapkan iklan yang dinilai cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang ingin iklan yang memiliki kesan unik dan bernuansa komedi ringan. Tidak sedikit netizen yang sudah menonton video Gojek ini menonton ulang iklan tersebut karena menurut mereka video ini sangat lucu, menghibur, edukatif di saat yang sama. Perkiraan biaya yang diperlukan dalam pembuatan konten. Yang pertama, biaya menyewa studio di Jakarta, yaitu 500.000 per jam. Diasumsikan pengambilan video ini membutuhkan waktu 10 jam, sehingga membutuhkan dana sekitar 5 juta. Lalu jasa videografer untuk 7 jam, yaitu 8 juta, sehingga untuk pengambilan gambar 10 jam diperkirakan sebesar 11 juta. Untuk jasa aktor 2 orang sebesar 5 juta, dan biaya makanan minimum 1.500.000. Sehingga total perkiraan biaya adalah 22.500.000. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.